Dahulu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah, lalu kemudian terjadi pembicaraan. Pembicaraan tersebut diabadikan oleh Allah. Ketika Rasul mengajak Abu Jahal, ajak Abu Lahab, dan para abu-abu yang kafir yang lainnya. Lalu kemudian terjadi pembicaraan cemoohan di belakang antar sama mereka. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Yang kemudian Allah abadikan dalam surat Al-Furqan ayat 42. Ini ayat ini doping bagi kita sebenarnya. Bagi siapa? Bagi para pejuang. Kenapa? Karena ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan orang-orang kafir, apa kata Abu Jahal, Abu Lahab dan para orang-orang kafir yang lain di belakang mencemooh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata mereka? In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Apa kata mereka itu? Tadi kata mereka, saya diajak masuk Islam oleh siapa? Oleh Muhammad. Masuk ke agama dia. Untung saja saya sabar. Apa kata mereka, Bu? Untung saya mau sabar masih. Kalau tidak sabarlah sasek mu. Coba bayangkan orang sasek mengecek orang lain sasek, Pak. Apa kata mereka? Untung saja ketika Muhammad itu mengajak saya masuk Islam, saya sabar. Kalau tidak sudah sesat saya. Yang sasek saya sana, Nabi Muhammad ke mereka. Orang kafir yang sasek dengan Muhammad, Bu. Siapa sasek? Orang kafir dengan Muhammad. Orang kafir. Tapi apa kata orang-orang kafir ketika berbicara tentang Nabi Muhammad? Untung saja kami sabar gitu ini. Kalau tidak sabarlah sasek kami. Orang sasek mengecek orang lain sasek. Sampai kemudian Allah katakan, wa saufa ya'lamuna hina yarawna al'adzab man adallu sabila. Kelak mereka itu pasti akan tahu siapa yang akan merasakan kesesatan, yang merasakan azab, dan siapa yang paling sesat. Maka kalau kita berbicara tentang ayat ini, kita ambil ibrahnya, kita ambil pelajarannya. Ternyata orang-orang yang mereka berada di atas kebatilan, mereka sabar dengan kebatilannya. Orang yang mereka sedang memperjuangkan kesesatan, mereka sabar di atas kesesatannya. Cuma yang menjadi masalah adalah kapan orang beriman. Nah, ini pertanyaan selalu muncul kadang itu. Ngaji di bulan Ramadan, Ustaz, kapan umat Islam ini akan bangkit, Ustaz? Kapan kita akan bangkit? Jawabannya jelas. Kita akan bangkit kalau saldo kesabaran kita dalam ketaatan itu jauh lebih banyak dibandingkan saldo kesabaran orang yang berada dalam kemaksiatan. Nah, bagi para pejuang itu yang paling berat itu kan sebenarnya bukan berjuangnya, tapi tidak sabar, Pak. Tidak sabar. Alhamdulillah berjuang 40 tahun, Ustaz. Baku Islam belum bangkit-bangkit bila dong. Nah, panik amun Ustaz, juangnya liberal, Pak. Tidak sabar. Termasuk mendengar pengajian gini itu butuh sabar, Pak. Jadi mohon maaf, mohon bersabar. Ini ujian, Bu. Untuk ngantuk, Ustaz, biarlah ngantuk-ngantuk, Bu. Di rumah ibu kan ngantuk-ngantuk aja. Di musola kan ngantuk-ngantuk aja. Tapi dah ngantuk-ngantuk di musola, jangan ngantuk-ngantuk di rumah. Ayo dah, Bu. Pahalanya. Maka ini yang terjadi sekarang. Ketika siapa mereka yang berada di atas kebenaran itu kesabarannya tipis, Bu. Sedangkan orang-orang yang mereka berjuang dalam kesesatan itu kesabarannya banyak. Palestina merdeka, walaupun belum merdeka sebenarnya. Apa sebenarnya barometer yang membuat orang-orang Palestina itu sabar apa enggak? Apa yang mereka mau sabar? Setanyahu tahu Setanyahu? Setanyahu tahu enggak? Setanyahu. Kalau mati jangan capek nak mati. Maka dia azab gak 6 tahun loh, Pak. Kalau saran 8 tahun ini 6 balik insyaallah. Bisa 30 sampai.
Apa sebenarnya amunisi doping yang menyebabkan orang-orang di Palestina itu sabar, Pak? Coba buka ayat yang menceritakan tentang bagaimana seseorang dalam berjuang itu. An-Nisa 104. Coba buka An-Nisa 104. Apa kata Allah? Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Ini untuk kita juga. Jangan kalian merasa sedih, jangan gundah, jangan gulana, jangan takut, jangan merasa hina ketika berhadapan dengan siapa? Dengan musuh-musuh Allah. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau seandainya kalian letih, kalau seandainya kalian lelah, kalau seandainya kalian sakit, kalau seandainya kalian luka, ketahuilah orang-orang yang menjadi musuh kalian, mereka juga letih, mereka juga lelah, mereka juga luka. Kalau pejuang-pejuang di Palestina itu mereka itu letih, lelah, maka Netanyahu dengan siapa? Zionis Israel lelah juga, Pak. Tapi apa janji Allah? Wa tarjuna minallah ma la yarjun. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau seandainya kalian lelah, kalian sedih, kalian itu terluka, musuh kalian juga sama. Tapi ada satu janji Allah, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalian lelah itu cuma sekali, yuk. Sedangkan musuh-musuh Allah itu lelahnya 2 kali, Bu. Allah di dunia latih mereka memperjuangkan kemaksiatan, lalu kemudian ketika sudah sampai di akhirat mereka masuk neraka, lebih latih lagi. Makanya sekarang kita sedang berjuang sebenarnya, Bu. Mana lebih banyak kesabarannya? Awak yang berada dalam ketaatan, dalam perjuangan Islam, atau mereka yang sedang meruntuhkan Islam? Ini kini actually umat Islam itu kadang udah malu, Pak. Malu mau baju bab dalam mah. Hange. Orang bertelanjang tuh hange ini, Bu. Hange ini, Pak. Kena cimi ambo tuh ha. Orang bertelanjang pakai baju KTB itu. Kena cimi aja, Pak. Ada orang pakai baju KTB, ibu-ibu kamar-kamar di sekeliling kampung kan. Udah apa-apa dia kan. Kini ibu kemudian membicarakan ini. Apa pembicaraannya di belakang sesama orang-orang yang bertelanjang. Dia bicara mereka kan, uncang tadi le sabana, Allah bersama orang-orang yang sabar. Sejak bila Allah bersama orang telanjang, Pak. Ini masalah kaum muslimin yang dimuliakan. Di dalam perjuangan Allah tidak menuntut kepada seseorang itu hasil, tidak pernah. Dalam berjuang untuk Islam, Allah tidak pernah menuntut hasil, Pak. Hasilnya bagaimana nanti? Pernah ditanya oleh Allah kepada Nabi? Tidak. Dan Nabi tidak ada pengikut gitu, Pak. Ya Allah tuntut tuh berjuang atau tidak? Itu saja. Mau musuh bari, Pak. Saya musuh sana ya, Pak. Saya musuh yang hidup angkang, hidup galenya siapa, Bu? Iblis. Coba bayangkan untuk melawan iblis, Pak. Allah sampai menurunkan 124.000 nabi. Coba bayangkan itu. 124.000 untuk melawan iblis. 313 atau 315 dari 124.000 itu Rasul itu. Itu Nabi Rasul. Belum orang-orang solehnya. Ini iblis punya tentara. Tentaranya setan. Setan dah, Bu. Apa yang dikatakan setan? Coba melawan setan, tapi siapa setan sebenarnya? Sana setan, Bu. Allah katakan ya Al-An'am ya. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Nabi dan Rasul itu punya musuh, Pak. Siapa musuhnya? Setan. Setan itu dari mana? Dari manusia dan jin. Berarti ada manusia setan, ada, Pak. Salah satunya Netanyahu. Ada manusia setan, Bu? Ada enggak? Ada.
Kenapa? Karena memang para ulama lebih cenderung kepada pendapat ini. Yang dikatakan setan itu kan sifat. Nah, syaitan itu adalah kullu sifatin mutamarid fahuwa syaitan. Seluruh sifat yang suka membangkang kepada perintah Allah itu syaitan tuh. Awak kan coba mengecek semua itu syaitan, kan coba dia nak itu kan. Untuk sedang dijawabnya kan, yo apa semua maknya dua angkang setan boleh yo nyecenya kan. Jadi kita punya musuh, siapa mereka? Setan dari kalangan manusia dan siapa? Dan jin. Di intermezzo ada setan dari kalangan manusia dan jin. Bedanya. Bedanya Pak. Setan dari kalangan manusia dan jin bedanya. Kalau samunya kan sama-sama setan. Bedanya Pak. Intermezzo saja Pak, intermezzo. Jadi di hati lebih kalau tidak ada kata-kata. Kamu baca di belakang tulisan punggung orang Arab Pak. Al-farqu baina syayatinul insi wa syayatinul jinni. Apa kata dia? Beda antara setan dari kalangan manusia dengan kalangan jin itu tipis. Syayatinul jinni yakhaf min ayatil kursi. Satu katanya, setan dari kalangan jin itu dia takut dibacakan ayat kursi. Yuna Bu. Setan dari kalangan jin takut dibacakan ayat. Fa'amma syayatinul insi, adapun setan dari kalangan manusia yakhaf min faqadil kursi, takut kehilangan kursi. Iya enggak? Itu tipis saja Pak, mohon maaf ya. Itu bakal rasa saja ini masuk hati lo lah. Maksudnya tiap sebentar dia kursi mau tinggal balik Pak. Lagi mau kursi gini kan beku mau tinggal balik ke Bu. Yang bagian kau jangan biasa, kau biasa saja Bu, mau rasa. Bu kalau ceramah tu payah masih serius mana Pak. Kalau serius sambil lupa dengan konsepnya. Anak disampaikan tadi itu kan. Kenapa Pak? Kamu muslimin yang dimudahkan oleh Allah. Coba kita lihat, iblis itu sabar itu Bu. Coba baca sejarah kesyirikan Pak. Sejarah kesyirikan. Kapan pertama kali kesyirikan terjadi di permukaan bumi ini kapan? Coba saja baca. Apa sebabnya? Kapan pertama kali setelah Nabi Adam diturunkan ke permukaan bumi, kapan pertama kali orang menyembah berhala itu kapan? Baca itu. Itu terjadi di kapan? Sekalipun ada 4 pendapat, tapi pendapat yang paling kuat dan kita lebih cenderung itu adalah ketika di zaman Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh itu kan dia menjadi Nabi dan Rasul pertama. Coba buka surat An-Nuh ayat 23. Kalau dibaca surat Nuh itu kan sejarah bagaimana dakwah Nabi Nuh. Apa awalnya? Ketika itu ada 5 orang soleh meninggal. Ini ceritanya gitu kan. Lalu kemudian 5 orang soleh ini meninggal dalam waktu yang bersamaan Pak. Sama waktu. Namanya ada Yahud, Ya'uq, Nasr, ada di situ. Sudah baca itu. Lalu kemudian ketika mereka meninggal, orang-orang merasa kehilangan Pak. Kiainya meninggal, ulamanya meninggal. Lalu kemudian ketika itu iblis datang. Kecil iblis tuh. Iblis itu sabar Pak. Sabar orangnya. Sabarnya. Kecilnya datang. Kalian kan gini tak kena tuh dia orang-orang soleh tadi itu. Jadi sudahlah. Sekarang coba kalian buat patung. Mumpung tak kena wajahnya deh kalian buat patung. Buat patung. Lalu kemudian patung tersebut jangan kalian sembah. Dilarang tuh Pak. Usah sembah dulu. Coba acaranya lataan di tampe syekh kalian, guru-guru kalian tadi ngaji. Beko kalau kalian tidak semangat misalkan beribadah, kalian fotonya makin semangat balik. Dan itu ditunggu oleh siapa? Oleh iblis. Generasi awal mereka buat patung hanya sekedar untuk ingat-ingat saja. Ingat-ingat saja. Lalu kemudian berlalu masa, berlalu waktu, berlalu masa, kata Abdullah bin Abbas. Waktu berlalu, Imam Qurtubi juga menyampaikan itu dalam tafsir ayat ini. Berlalu sekian ratus tahun, orang-orang yang pertama kali membuat patung lah tak ada lah Pak. Tak ada lah dah. Lah hilang generasi itu. Berapa lama untuk hilang generasi, berapa lama Pak? Berapa tahun? Cerita tentang kenapa patung ini dibuat, lah boleh hilang dulu balik. Lalu kemudian ketika itu iblis balik datang.
Cuba lihat deh kalian tahu. Orang-orang sesuatu tu buatnya patung tu. Bisa jadi itu adalah bentuk dari Tuhan-Tuhan yang lalu. Dirubah cara pikir, Pak. Akhirnya ujung-ujungnya yang sebelumnya hanya sekedar untuk mengingat, bersemangat, beribadah, ujung-ujungnya disembah, Pak. Coba bayangkan betapa sabarnya iblis menunggu itu dari awal patung dibuat sampai kemudian disembah, sabarnya, Pak. Awak tu baru memperjuangkan Islam 30 tahun kok mati saja, Pak. Tak sabar kadang-kadang. Bila Islam itu terbangkit, tiuk sabanta saya rasanya awak long martarisin untuk memperjuangkan Palestina. Bila Palestina akan merdeka, rasa. Alah tu habis titian murid untuk bahan untuk mendukung Palestina, berhenti lalai kalah awak iblis. Ini masalah sekarang. Islam ini bangkit butuh pengorbanan, Pak. Pengorbanan. Dalam pengorbanan itu ada lelah, iya. Ada letih, iya, Pak. Saya ngecek berjuang itu tidak letih. Letih, ya. Dunia aku letih saya sabaunya, Pak. Lama jadi apa tu ya, kerajuannya makan juga makan. Saya cuba makan dari pagi sampai sore, Pak. Letih orangnya. Ada orang teluk kerajuannya makan dari sini. Ada nak? Ada, Pak. Lama jadi apa tu ya, kerajuannya mengaji rumah-rumah, ongkang kaki, metong putih. Metong putih letih, ya, Pak. Tanya ke pegawai bank tu dari pagi sampai sore metong putih saya kerajuan, Pak. Ibu di rumah lama yang jelek putih itu. Saya ngecek lalu tu lama, Pak. Lama kerajuannya mencilok saya makan cik lalu itu kan. Sudah orang pagi-pagi sampai sore lalu tu, Pak. Letih nak? Lama jadi apa tu jalan-jalan ni tiap sebentar saya ke Singapura, tiba-tiba lah di Turki saja, tiba-tiba lah umrah saja. Ujung-ujung setelah jalan-jalan tu letih aja, Pak. Kenapa? Karena Allah sudah sampaikan dunia darika, dunia ini tempat letih, Pak. Tapi bagi orang yang beriman letih sekali. Bagi orang kafir 2 kali. Beberapa tahun yang lalu, Pak, sebelum mampu pulang dari Mesir, di satu sisi mau salut ya, salut dalam artian tidak baik sebenarnya. Kita lihat orang-orang Yahudi dan Syiah itu mereka ada kesamaan, Pak. Syiah dibentuk oleh Yahudi. Tapi kemudian yang mereka lakukan itu mereka punya program, Pak. Orang Yahudi itu punya program namanya program Khamsiniyah. Yahudi Syiah punya program 50 tahun, Pak. Jadi per 50 tahun itu Yahudi mereka akan membuat apa itu sudah dirancang itu. Syiah juga sama. Mulai sekarang misalkan 2025, 50 tahun ke depan 2075 apa yang akan terjadi itu sudah dirancang oleh mereka. Yahudi Syiah punya program 50 tahunan. Sekarang umat Islam apa program, Pak? Yahudi Syiah sepakat untuk apa? Untuk menghancurkan Islam. Sepakat mereka. Umat Islam sepakat untuk tidak sepakat. Oh, sepakat dulu, Pak, tapi sepakat untuk tidak. Masalah apa? Oh, tidak sabar dah, Pak. Memperjuangkan kebenaran saja malu nih, malu, Pak. Dan nak gadi berdua je laki-laki di otak agam tu takut untuk mainan, Pak. Takut yang mau mainannya. Wah, aku merasa yang mau dikecian sok soleh. Dikecian sok solehah. Mengapa takut awak dikecian sok soleh, sok solehah, Pak? Mereka saja yang sok maksiat biasa-biasa saja. Sok soleh jarang sok solehah biasa itu, Pak. Kalau dikecian sok soleh, sok solehah, kecian mereka ayo kalian sok maksiat. Nah, mana yang ketujuh? Sok soleh atau sok maksiat? Orang malu, Pak. Ma'ruf nahi mungkar malu gini. Nak sabar, Pak. Takut awak. Awak asalnya dikecian awak radikal deko. Dikecian awak teroris. Awak baru dikecian saja Nabi sih diimpi je keturunan itu, Pak. Awak baru dikecian saja jangan seketik kecian kambing. Jangan seketik dikecian kambing kalau ambo balasnya, Pak. Iyo ambo kambing tapi kambing jantan dah, kan. Cuma orang, Pak. Padahal sudah jelas ada satu syair, Pak. Kira-kira bunyinya begini. Ini dia mengatakan hadis, ini bukan hadis ya. Apa bunyi syairnya? Ini bagi kita yang sedang berjuang dalam ketaatan itu. Sukutu ahlil haqqi anil batil
diamnya orang-orang yang mereka berada dalam kebenaran, dalam ketaatan, melihat kebatilan. Ini yang apa? Sukutu ahlil haqqi anil batil. Diamnya orang-orang yang mereka berada dalam kebenaran terhadap satu kebatilan, satu maksiat. Tuhimu ahlal batili annahum alal haq. Itu akan menambah keyakinan orang-orang yang berada di atas kebatilan bahwasanya mereka benar. Kenapa mereka meyakini benar? Kenapa diam? Kebenaran diperjuangkan sebagaimana pelaku maksiat memperjuangkan belum. Kalau kami di sekolah, kalau ada anak murid kan selalu sampaikan, sawananya kami juga kalian anak murid yang melanggar kok. Kami para ustadz kok sawananya sedang yang sabar kok. Kalian sabar melanggar, kami sabar menghukum. Sabar kalian melanggar, kami sabar. Mana paling karih nanti? Kesabaran kami dalam memberikan teguran dan hukuman atau kesabaran kalian melanggar? Anak pun ada itu, Bu. Allah tu salah panik mau mainnya ini. Solat dari nak. Anaknya sabar melanggar, Pak. Sabar meninggalkan solat. Langgirnya tak sabar mainnya ini. Ujung-ujungnya si anak kalah. Si anak kalah. Langgirnya anaknya tak solat, Pak. Jadi kau taruh. Ini kalau boleh dia judul lah Pak. Judul kajian gini kan, bertanding sabar dengan pelaku kebatilan. Bertanding sabar dengan pelaku kebatilan. Orang batil itu sabar ya Pak. Awak rapi nak lalu 3 jam lalu dalam semalam gara-gara memperjuangkan Islam. Orang kafir itu nak lalu mereka malah Pak. Nak lalu itu Pak. Orang di luar mereka melakukan kajian itu kemudian tak berakopi dirinya itu. Lalu awak Islam bisa sampai ke tangan awak karena apa Pak? Karena pengorbanan orang sebelum awak. Jadi kalau awak orang-orang sekarang tidak berjuang untuk Islam, maka dipastikan generasi-generasi Islam kita ke depan ini mereka tidak akan kenal dengan Islam. Makanya kata syair lagi mengatakan di akhir zaman ya, katsirun minal muslimin yusammuna abna'ahum bismil Islam wa hum ab'adun nasi minhu. Di akhir zaman ini akan banyak orang-orang nanti akan memberikan nama anaknya Islami, tapi ternyata mereka lah yang paling jauh dari Islam. Namanya dari Islami Pak, yang perjuangkan syariat Islam enggak nio doh. Apa tuh jadi anggota dewan, namanya tak agak rancaknya doh Pak. Izharul haq, karena cak nama itu menampakkan kebenaran, tapi ketika ada nanti perda syariat ini yang pertama kali menantangnya. Kamu rancak. Kali sabar ibu-ibu bapak mengaji itu kan, nggak berhenti saya mulai. Dengan pengajian itu sabar lah Pak. Kurang sejam dengan konser itu goyang-goyang sabar. Malam semalaman malah. Pulang dari situ sakit letihnya kan. Kan dengan pengajian itu terakhir mau cari ibu belakang tu dah mulai sibuk dah. Mau cari ibu belakang tu lah mulai tak konsentrasi mau tu. Mau tadi tiba kan sebelum subuh Pak. Macam dia kau capek salah mengaji kau hidangan kan mak kayak pagi kau. Karena yang inti sebenarnya mah kayak terakhir itu. Kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Musuh kita berat ya, iblis. Iblis punya tentara namanya setan. Setan ada dari manusia, ada dari kalangan jin. Mana lebih baik Pak? Godaan setan kalangan jin atau manusia? Mana lebih baik? Ku jujur mana lebih baik Bu? Setan dari kalangan jin atau manusia? Mana lebih baik? Manusia Pak. Allah sebutkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinul insi. Setan dari kalangan manusia lebih didahulukan oleh Allah. Kenapa? Karena setan dari kalangan manusia pun lebih baik Pak. Setan kalangan jin itu bisik-bisiknya Pak. Mengapa ke masjid subuh berjamaah GSB itu tuh ayolah seketik lu beko selesai subuh tu nak sadar ngah pengajian tu mengah ngopi seketik di siku dulu caknya.
Tapi itu kan setan dari kalangan jin, Pak, dibisi-bisian saja. Kalau setan dari kalangan manusia itu bisa ditarik itu, Pak. Ke sekolah lu, ha? Kami aja kopi, kami aja katan. Aman dah. Setan dari kalangan manusia bisa masuk, Pak. Enggak pilih ambo, Pak. Tuh. Setan saja tuh. Manusia, Pak. Kalau ambo nak dipilih, dekat, Pak, nak jadi kepala dinas ya, tuh. Setan jin kan tidak ada bisi-bisi aja, pilih aja lah, Pak. Tuh, bisi-bisi aja, Pak. Setan manusia, pasowo, yang jamwo. Setan dari kalangan jin ketika ibu-ibu pergi ke masjid, ada yang ancam dipisah nak pergi ke masjid, wah, metusuk, pakai jilbab dalam-dalam itu kami gajayan. Dibasuh gajayan ada juga, Pak. Nah, iya. Jin tak bisa, Pak. Setan manusia bisa mengancam ya, Pak. Barik dari perjuangan kita untuk melawan setan manusia ini jauh lebih berat, maka dibutuhkan tentara siapa? Tentara Allah. Dibutuhkan 124.000 nabi, Pak. Orang soleh entah sudah berapa yang meninggal. Maka dalam program ketaatan itu ada rancangan, iya, Pak. Ada program, iya. Ya salah satunya GSB. Ini banyak, tidak banyak kan nanti bukan sih belakang tuh. Nah, orang GSB subuh berjamaah gen PF tuh. Nak dua orang tidur, tidak masalah ada, Pak. Allah akan tanya kepada para asatidz besok kah, Sarinaldi. Insyaallah akan beraumur. Ini beraumur, Ustaz. Masih muda gitu ya, Ustaz. Wajah masih muda, Pak. Beraumur. Mau puluh. Anggaplah nanti kalau seandainya meninggal di usia 85, misal ya, Ustaz. Amin. 85 tak. Ditanya oleh Allah kan. Berumur 85. Selama 85 mengah. Alhamdulillah lagi diperjuangkan. Allah tanya, Ustaz. Malu tak, Pak? Berumur 80. Lah ada ikut GSB subuh berjamaah lah indak. Malu tak, Pak? Ada waktu ya Allah sibuk kami. Tanya oleh Allah, Ustaz. Yang ditanya oleh Allah itu apakah kita berjuang atau tidak, bukan hasil. Makanya Ustaz itu dikatakan standar benarnya itu kan bukan karena banyak pengikut. Kalau pengikut banyak, pengikut Fir'aun jauh lebih banyak dibandingkan pengikut Musa. Pengikut siapa Abu Jahal di kota Mekah jauh lebih banyak dibandingkan pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan Islam itu tidak diperjuangkan masalah jumlah-jumlah saja, tidak. Kenapa? Bahkan dalam Islam selalu yang menjadi tolak ukur bagi kita dalam perjuangan itu tidak pernah dalam perjuangan Islam, dalam peperangan Islam itu kelompok Islam yang mereka banyak justru kemudian mengalahkan yang sedikit. Selalu dalam peperangan itu semuanya mayoritas. Itu umat Islam seketiknya, Bu. Seketiknya. Perang Badar bara lawan bara. Berapa? 309 malih, 320 sekian, lalu kemudian melawan 1100, Pak. Hamas dengan Palestina, mohon maaf, Hamas dengan Israel. Itu lawan bara tuh. Tahu Bu bara penduduk atau orang yang penduduk apa? Jumlah pasukan Hamas tahu berapa jumlahnya? Tahu jumlahnya berapa? Seketek aja, Bu. Karena untuk syarat jadi orang Hamas itu baik, Pak. Karena kalau ada orang mengecen Hamas itu mereka ini, itu perlu tuh. Kari perlu tuh, Pak. Nah, Hamas itu balik tuh. 2000 sampai balik kan mereka pernah melakukan perekrutan, Pak. Ya balik dia orang-orang Hamas ini ketika terjadi peperangan pernah melakukan perekrutan. Ternyata syarat untuk jadi Hamas itu 10, Pak. 10 mereka satu tuh, Pak. Yang pertama ada izin dari kedua orang tua, dan seluruh ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Palestina pasti mengizinkan anak mereka untuk bergabung dengan Hamas. Kenapa? Bahkan cita-cita tertinggi anak-anak Palestina mereka menjadi pasukan Hamas. Cita-cita tertingginya. Kan kalau ditanya kan, cita-cita kalian? Karena awak kan dokter, polisi, tentara, pilot. Begini enggak kayaknya, Ustaz. Anak kini kalau ditanya, cita-cita YouTuber. Itu dulu tuh, Pak, di zaman ambo yo. Cita-cita itu berputar antara rampek saja. Polisi, tentara, dokter sekalipun takut kena suntik, Pak.
takut kena suntik, pasti bawa ke pihak kesehatan, ke rumah ke sekolah ada kena suntik kan takut, tapi cita-cita jadi kalau enggak beko jadi pilot. Sekalipun takut ini pesawat. Kalau kini enggak lah Pak, cita-cita anak gini ya YouTuber, selebgram, TikToker. Jadi lah Pak, cari-cari KP kan ada gini data aja Pak. Anak-anak Palestina ketika ditanya cita-cita mereka, jawaban mereka satu saja, ingin bertemu dengan orang tua mereka di surga. Tidakkah ada cita-cita dunia kalian? Tanya kepada mereka kan. Cita-cita dunia kalian? Dado dong. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, Zionis, Israel tidak akan pernah membiarkan kami besar. Nah, kemudiannya kami kadang aja kan. Itu mengalir kami pakai cita-cita dunia, cita-cita kami akhirat. Kalau dunia cita-cita kami ingin jadi Hamas, kenapa syarat Hamas itu barik 10? Yang pertama izin dari kedua orang tua. Tidak mau sampai 10 tapi yang barik-barik saja Pak. Yang kedua mereka itu adalah orang yang dikenal oleh imam masjid. Yang ketiga tidak luput sholat berjamaah di masjid selama 4 bulan berturut-turut. Bulan tak boleh tinggal zuhur, sholat zuhur, asar, sadonya 5 waktu itu selalu di masjid saf terdepan. Hafal Al-Quran 30 juz, minimal 15 juz. Barik Pak? Barik. Menguasai salah satu di antara tafsir standar, tafsir Imam Ibnu Katsir. Hafaz kitab hadis ini dan itu. Barik Pak, tamadu sabuin tambah tak katalog dia laki amur Ustaz. Tak katalog dia laki amur Ustaz. Amur saya kalau sholat subuh nak agak jago payah Ustaz. Ini ibu-ibu di siku ada buktinya apa-apa kan hadir salat subuh di luar mungkin Pak. Barik. Jumlah mereka orang Hamas itu tidak banyak Pak. Salah satu berita Arab pernah membaca dulu. Walaupun kan tidak tahu detail pastinya kan kita tidak tahu Pak. Tapi yang jelas ada salah satu berita Arab ya dari Arab. Itu jumlah mereka sekitar 40 ribuan ya Pak. 40 ribu. 40 ribu. Dengan cadangan. Itu pakai cadangan ya betul. Sedangkan jumlah orang-orang Zionis Israel yang mereka itu membunuh anak-anak Palestina itu di angka 500 ribu. Senjata canggih Pak. Jangan ditanya lagi kalau masalah senjata Pak. Itu satu tank baja kabarnya 1 triliun ya. Mahal loh biayanya itu. Mahal itu Pak. Sekarang pertanyaannya, sudah berapakah orang Hamas yang dibunuh oleh orang Israel? Akan kini kalau ditanjona kesetannya panjang yang dawek itu Pak. Lah bara orang Hamas yang mati di kalian jangan do. Nah orang-orang loh, kenapa? Karena orang Israel itu cuma berani sama anak-anak, sama emak-emak, sama pak-pak takutnya. Dia berani sama anak-anak, emak-emak, pak-pak takutnya. Maka sakit tidak masalah deh Bu. Doa Umar kan selalu itu, Allahumma ja'alni minal aqallin, kata Umar itu kan. Ya Allah, jadikan aku dari kelompok orang yang minoritas. Umar berdoa seperti itu Pak, agak aneh memang. Ya Allah, jadikan aku termasuk di antara kelompok orang yang minoritas. Sahabat bertanya, ya Umar, kenapa engkau minta kepada Allah itu menjadi orang yang minoritas? Apa kata Umar membacakan firman Allah? Bukankah Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari siapa? Dari hamba Allah itu yang bersyukur. Jadi selalu Pak, pejuang-pejuang kebenaran itu sampai akhir zaman jumlah mereka tidak banyak loh Pak. Sekarang masalahnya dari jumlah mereka yang tidak banyak tersebut, sekarang pertanyaannya, adakah nama kita di situ atau tidak? Adakah nama kita di situ atau tidak? Lai tertulis di situ enggak? Lai ikut awak enggak atau tidak? Nah, itu saja. Orang kaya dibutuhkan untuk mengorbankan hartanya. Pejabat dibutuhkan untuk mengorbankan jabatannya. Ndak ada piti, mun ada piti dosa. Ada tiba sebesar tanggal 21 selesai itu hak. Setidaknya badan awak di situ itu akan ditanya oleh Allah tentang bertanggung-jawab. Le hadir kalian petang enggak? Le kalian dukung Palestina atau enggak kok? Amulai pai yang Allah teman kau sedekah hendak banyak nabi yang bodoh. Para biti 10.000 mau sedekahnya enggak ada Pak. Sedekah 100.000 ikhlas lebih baik daripada 10.000 sabui-sabui Pak. Mana kita je?
Mana rancak bu 100.000 ikhlas daripada 10.000 sabui-sabui. Mana ke 7.000? Mama. Kalau panjang Pak. Jadi pembahasan yang kita bahas pada pagi hari ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Islam itu akan bangkit kalau orang-orang yang berada dalam memperjuangkan Islam, kesabaran mereka lebih dibandingkan orang-orang yang berada dalam kemaksiatan. Mungkin kita tidak akan melihat hasil, iya. Tapi ingat nanti insya Allah kita akan menikmati hasil bahkan ketika kita sudah dikubur Pak. Ahmad Yasin rahimahullah, Abdul Aziz Ar-Rantisi rahimahullah, Yahya Ayyas rahimahullah, mereka tidak melihat hasil yang sekarang Pak. Hasil sekarang mana mereka lihat? Tapi ketahuilah bahwasanya siapa orang-orang yang mereka berjuang sekarang itu seperti Abu Ubaidah dan lain sebagainya, itu adalah hasil didikan dari siapa? Dari orang-orang sebelumnya. Tak dicaliaknya dah Pak. Mulai angin mau Pak, kau cari sedikit kok angin-angin ini nomor ini. Jadi kecil karo sorambo dulu lebih karo lah Pak. Les siap berjuang Bu. Bu Ibu, Les siap berjuang? Siap. Bapak siap berjuang? Siap. Agak lambat lah suara bapak pada ibu apa? Siap berjuang Pak? Ya. Siap berjuang untuk Islam dan kaum muslimin? Ya. Takbir. Enggak Ibu, takbir. Kita semua akan mati Pak. Orang-orang yang mereka berjuang dalam maksiat mereka akan mati. Orang-orang yang mereka berjuang dalam ketaatan mereka akan mati. Masalah di dalam Islam bukan matinya, tapi apa yang akan kita jawab di hadapan Allah kalau seandainya kita mati. Ya kucing-kucing itu berjuang itu Pak. Itu baik perjuangan mereka itu Pak. Itu ada yang jadi perabinya itu. Nggak ada orang di dunia itu tidak berjuang Pak. Berjuang sadonya. Cuma sekarang masalahnya perjuangan kita apakah untuk Allah atau tidak. Yang punya piti lagi piti. Mau semangi lagi semangi. Namun diamu yang karya-karya harang wah juga diko kami berjuang Pak. Dicap teroris kalian saja lah. Mengalah tapi ada kecil teroris. Dikecil radikal mengalah tapi dikecil radikal. Aduh dan antara apa yang jampok pakai batu lah ketika ceramah ada nak? Lain tak? Hindak ada Pak. Nabi lebih baik lah Pak. Hidup kita untuk berjuang. Ada pertanyaan?